Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibul Mursalin dengan NIM 124250080 dari kelas SIB. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah Manajemen Basis Data yang berjudul Sistem Basis Data Pengelolaan Kontrak Kerja Karyawan. Oke, mari kita masuk ke alasan mengapa sistem ini dibuat. Banyak perusahaan tuh masih terjebak dalam pengelolaan sumber daya manusia manual atau SDM manual. Masalah utamanya adalah penggunaan spreadsheet atau Excel yang terpisah-pisah. Akibatnya, data biodata, jabatan, dan kontrak tidak terintegrasi secara penuh, menyebabkan adanya duplikasi dan ketidakkonsistenan pada data. Dampak fatalnya, tanggal perpanjangan kontrak sering terlewat dan perhitungan gaji menjadi rumit karena komponen tunjangan utama yang berbeda-beda, sehingga risiko human error itu sangat tinggi. Oleh karena itu, solusinya adalah membangun sistem basis data yang terstruktur dan mensentralisasi seluruh data kepegawaian dalam satu server. Tujuan dari perancangan ini juga mencakup 4 aspek utama, yaitu skema relasional untuk menangani hubungan kompleks antar entitas dan meminimalisir duplikasi data. Kedua, fleksibilitas, agar sistem bisa menangani variasi tunjangan yang berbeda-beda pada tiap individu. Ketiga, monitoring, mempermudah pemantauan masa berlaku kontrak secara real time. Keempat, normalisasi, menerapkan efisiensi penyimpanan untuk maintenance jangka panjang atau perawatan jangka panjang. Untuk membangun sistem ini, saya menggunakan 7 tabel relasional utama. Pada tabel master, saya menggunakan tabel pegawai, departemen, dan jabatan untuk tabel master atau data inti. Lalu untuk tabel transaksional, itu berisi kontrak yang mencatat perjanjian kerja. Lalu ada tabel pendukung lainnya seperti tipe kontrak, tabel tunjangan, dan tabel asosiatif seperti tabel tunjangan kontrak untuk mencatat detail komponen gaji secara spesifik atau detail. Lanjut. Nah, berikut adalah alur relasi antar tabelnya. Itu dimulai dari struktur perusahaan, yaitu dari satu departemen memiliki banyak jabatan. Lalu masuk ke data SDM. Satu jabatan bisa diisi oleh banyak pegawai. Inti dari sistem ini ada di relasi pegawai ke kontrak. Jadi, satu pegawai bisa memiliki riwayat kontrak yang berbeda-beda. Dan untuk menangani penggajian yang kompleks, saya menggunakan relasi many to many antara kontrak dan tunjangan melalui tabel perantara atau tabel asosiatif. Sehingga satu kontrak bisa memiliki banyak jenis tunjangan yang berbeda-beda. Secara lebih teknis, berikut adalah struktur skemanya. Kunci utamanya ada pada penggunaan primary key dan foreign key yang tepat. Contohnya, pada tabel jabatan terdapat foreign key ID departemen untuk menghubungkan dengan departemen lainnya. Lalu pada tabel kontrak, kita menarik data dari ID pegawai dan ID tipe untuk memastikan integritas data referensinya. Serta pada tabel tunjangan kontrak, kita menggunakan composite primary key untuk mencatat nominal tunjangan secara unik per kontrak. Dalam tahap implementasi, urutan pembuatan tabel itu sangat krusial atau sangat penting untuk menghindari adanya error foreign key pada constraint. Saya memulainya dengan membuat database kontrak kerja, kemudian membuat tabel induk terlebih dahulu seperti departemen, tipe kontrak, dan tunjangan. Lalu setelah itu, saya membuat tabel anak atau child seperti tabel jabatan, pegawai, hingga tabel transaksional kontrak dan tunjangan kontrak. Sistem yang baik tidak hanya soal data, tapi juga keamanan. Saya memegang prinsip CII Triad, yaitu berupa confidentiality atau kerahasiaan, misalnya kerahasiaan pada gaji, lalu integrity,
yaitu mencegah modifikasi ilegal atau kepercayaan. Dan availability, yaitu datanya selalu tersedia. Ancaman yang kita mitigasi juga meliputi kerusakan hardware, seperti mati listrik atau korupsi data, lalu ancaman database seperti pencurian data, hingga ancaman dari user itu sendiri, seperti human error ataupun penyalahgunaan akses. Untuk melawan ancaman tersebut, saya menerapkan mekanisme keamanan berlapis atau layer security. Yang pertama, saya menggunakan UPS, itu untuk fisik, untuk mencegah data korup saat mati listrik misal. Lalu jaringan, saya menggunakan firewall dan enkripsi data defaultnya. Lalu akses control, saya memberikan akses penuh, insert, update, dan delete hanya kepada HR manager. Sedangkan staf pegawai hanya diberikan akses read only. Lalu untuk backup saya melakukan backup harian untuk pemulihan bencana. Misalnya nanti akan terjadi suatu bencana, suatu waktu sudah ada backup harian yang sudah dilakukan dan bisa dipakai untuk melakukan recovery data. Oke. Sebagai penutup, perancangan sistem basis data ini berhasil menjadi solusi administrasi kontrak yang sebelumnya berantakan. Dengan 7 tabel relasional yang terstruktur, sistem ini berhasil menghilangkan duplikasi data, fitur validasi otomatis yang menjaga integritas data, dan penerapan keamanan berlapis menjamin kerahasiaan data sensitif perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.